Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi, walaupun untuk yang pertama kalinya, dan dengan keadaan yang tidak bisa berkumpul dalam satu majelis. Biasanya kalau pertama itu pengenalan dulu, tapi karena kita dalam suasana pandemi corona, jadi sebisanya yang dimungkinkan, sebisanya apa yang bisa dilakukan harus kita lakukan, termasuk pembelajaran lewat daring atau dalam jaring. Langsung saja untuk adik-adik kami kelas 12 perguruan Islam Al-Hikmah, langsung dibuka kitabnya. Jadi untuk kelas 12 saya mulai melanjutkan, karena untuk kelas 11 sudah ada, jadi kelas 12 nya ini melanjutkan untuk pelajaran usul fikih. Jadi ini saya mulai dari bab al-am. Kalau di Fihris kitab saya itu halaman 69. Kalau kitabnya itu 69, silahkan dicari. Tapi ini kitab dulu, sekarang bodoh, cuma babnya pasti ada. Bab al-amu, silahkan dicari dulu. Al-amu, kalau kitab saya halaman 69. Al-am ini melanjutkan dari pelajaran kelas 11. Mungkin belum sampai sini, cuma ini kami potong dan sudah pantas mengkaji sampai ke bab al-am. Langsung saja mari kita mulai. Kita kirim Fatihah dulu pada Kanjeng Nabi perguruan Islam Al-Hikmah. Semoga kita mendapat keberkahan dari pendidikan lahir Nabi Mustafa wa'alaman Al-Fatihah. Sebelumnya ini karena pertama kita melakukan pembelajaran mengajar, kami ingin mengingatkan bahwasanya usul fikih itu ilmu yang digunakan oleh para ulama untuk menggali sumber, menjadi sumber dari hukum fikih. Ingat lagi, pasti kelas 11 sudah. Jadi usul fikih itu ilmu untuk menggali atau mencari hukum dari nas-nas Al-Quran dan nas-nas Al-Hadis. Tentunya ada sumber pokok
pengertian hukum fikih di Al-Quran, hadis jelas, kemudian ada ijma, kemudian ada kias. Nah, ijma kias itu sami, kembalinya juga Al-Quran dan hadis, karena ijma itu kan berdasarkan hadis Nabi, atas tami'u ummati amadulalah. Jadi umatku tidak mungkin bersekongkol dalam kesalahan, apalagi kalau semuanya sepakat untuk berarti benar, termasuk khusus yang kita kemudian kias jelas ada keluarga mengaku kias, karena kias itu kan membandingkan, mencari ilah kemiripan hukum yang baru atau yang belum ada nasnya, dibandingkan atau dicari yang mirip dengan masalah tersebut yang ada nasnya. Oke. Itu sekilas atau mukadimah tentang ilmu ushul fikih. Jadi kembali lagi kita bernostalgia, jadi mempelajari ilmunya para ulama untuk bagaimana beliau-beliau itu merumuskan atau memutuskan hukum-hukum dalam bidang fikih. Karena kita tahu fikih kita hanya memperbolehkan 4 mazhab. Ada Imam Hanifah, ada Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. 4 itu yang bisa dipastikan kalau apa ya, istihadnya itu bisa dipertanggungjawabkan karena dibukukan oleh murid-murid. Harusnya banyak ulama yang sekaliber atau sebanding lah, yang bisa menyamai dalam ijtihad, cuma hasil pemikirannya itu tidak dibukukan, jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan ini benar-benar mazhabnya imam itu atau tidak. Seperti Sufyan Ats-Tsauri itu ada yang mengatakan sekali mustahil, tapi karena muridnya ada yang membuka, jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ini benar-benar pendapat beliau atau tidak. Tapi kalau yang 4 tadi itu bisa dipertanggungjawabkan kalau memang itu hasil istihad beliau. Kita kemudian kalau tauhid ya ada Imam Hasan Al-Asy'ari, ada Abu Mansur Al-Maturidi kalau mazhab tauhid. Kalau mazhab tasawuf seperti Imam Junaid, Hasan Asy'adili, Al-Abbas Al-Marsi, yang sudah dilegalkan untuk kita kembali lagi ke ushul fikih. Jadi kenapa ushul fikih menjadi penting? Karena hukum itu berkembang, masalah juga berkembang. Seperti yang diterangkan saja, jadi di karangannya ulama al-mujtahidin itu diterangkan syariat itu ada 2, ada yang mabadi, satu mabadi itu pokok seperti akidah, itu pokok dan bisa berubah. Namun ada ahkam yang nanti harus mengikuti perkembangan zaman, tapi bukan kok hukum itu harus ikut perkembangan zaman, tapi perkembangan zaman harus disesuaikan dengan hukum. Jadi bukan kok yang kedua ini yang bahaya, bukan kok hukum itu ikut perkembangan zaman, betul, tapi perkembangan zaman itu yang harus ikut dengan hukum-hukum syariat. Dan untuk menggali sesuatu yang baru, nah itu dibutuhkan yang namanya apa? Ilmu ushul fikih. Seperti kemarin Jinar dan Salatiga itu mencoba menggali
makosid, makrosid dari hukum-hukum syara ketika di masa mendapatkan narasumber Haji Said Akil Al-Munawar, beliau profesor itu kemarin baru itu bisa dilihat, wah itu hebat sekali. Artinya ilmu ushul fikih sangat diperlukan sekali, karena untuk memutuskan sesuatu yang baru kita harus tahu cara menggali hukum-hukum fikih. Jadi ushul fikih itu carane gawe, cara ma'aman itu carane masak, carane gawe sego masak ini. Kenapa ya bubur ya mirip-mirip tapi luar suwe. Kalau produknya, fikihnya itu sudah jadi ya. Kalau usul fikihnya itu mencoba apalagi di masa pandemi seperti kemarin ada yang tanya bagaimana kalau korban itu memakai uang, jadi tidak berupa hewan tapi memakai uang. Karena di era pandemi seperti ini, nah itu secara tegas dijelaskan tidak bisa, artinya tidak bisa itu nanti merubah nas yang ada. Jadi ketika udhiyah itu Nabi menyebutkan kambing, unta, ya udah gitu, jangan diganti harganya kambing, jangan diganti harganya unta, nanti susah ya, nanti takwilannya hadis-hadis atau ayat-ayat Quran itu nanti susah lagi. Makanya harus tahu persis usul fikih bagaimana cara menggali. Nah ulama-ulama usul fikih itu nak promosi kan. Nah, jadi kalau tahu fikih itu ngerti cara guna. Tapi kalau fikih itu cara gawe. Umpama senjata itu kalau yang buat itu yang bagian usul fikih, tapi kalau yang make itu bagian apa? Oke, promosinya ulama usul fikih lah. Nanti kalau senjata itu rusak, yang make tidak bisa benahi, ya tidak punya senjata. Kata ulama usul fikih promosinya. Nanti kalau senjatanya rusak, kan tidak bisa membuat lagi karena dia hanya bisa memakai. Makanya pentingnya usul fikih itu seperti itu. Itu juga ada yang komentar, tapi bisa buat, kalau tidak bisa pakai ya sama lah mbak. So bedel, tapi dari bedel lah sama juga. Artinya itu penting semua, usul fikih yang penting, fikih juga nopo penting. Itu sekilas tentang nopo ilmu usul fikih. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana cara ulama menggali hukum, memutuskan dalam bidang fikih yang lewat apa usul fikih. Dulu itu belum jadi istilah, zaman sahabat itu istilah-istilah fikih, usul fikih belum ada, syariat gitu saja. Jadi orang kalau mau tanya ya langsung ke Nabi, mau tanya langsung ke sahabat. Tapi lama-lama kemudian zaman itu berkembang dan jauh dari apa sumbernya, yaitu Al-Quran dan apa hadis. Makanya bukan ilmu apa usul fikih kan jauh sekali. Jadi Imam Syafi'i itu era 150 tahun setelah Hijriah. Imam Malik juga sama terpautnya. Jadi kalau Imam Malik kapundhute itu 176 kalau tidak salah Hijriah. Nah Imam Syafi'i lahirnya itu 150. Jadi Imam Syafi'i umur 27 tahun itu Imam Malik pun kapundhut. Jadi bergurunya ke Imam Syafi'i, ke Imam Malik itu Imam Syafi'i masih muda. Ya, masih muda. Dan yang Imam Syafi'i dalam kitab Al-Risalah mencoba membuka dalam maksud fikih, menganalisa masalah yang ada atau yang baru dikembalikan kepada usul fikih, kepada nas Quran dan apa hadis. Ini karena ini mukadimah, ini saya sudah sekian dulu ya. Jadi untuk yang ke depan kita mulai pembahasan bab al-am. Kalau dalam kitab saya halaman 69 ya. Jadi untuk mukadimah kami
mengira cukup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.